Ya, baik teman-teman, sembari menunggu dari rekan-rekan kita yang lain dan sembari menunggu undangan yang sedang menunggu masuk, langsung saja kita mulai mengingat waktu sudah hampir jam 10 kurang 1 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi ini kita semua masih bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan keberkahan. Puja, puji, dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita masih diberikan sehat lahir dan batin, dan masih bisa diberikan ketetapan iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, yang mana syafaatnya paling diharapkan oleh semua umat, ialah baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, wa tabi'in. Mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan yang bahagia, untuk acara selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dan ambil sisi positifnya dari bedah buku dengan judul Muhammad sebagai seorang pedagang, yang akan dikupas oleh pembicara kita ialah Pak Hasbi. Untuk Pak Hasbi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dini wa syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Wa bi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Heksawan Ahmadi SIAKT MSI sebagai Kepala Kampus Institut Setiami Kampus C. Lalu ada Bapak Dwi Kora Harjo sebagai dosen. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga rekan-rekan semua yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Saya memilih buku ini karena buku ini memiliki karakteristik ya yang mana tidak dimiliki oleh buku lain. Memang setiap buku ya, apakah buku sejarah atau itu buku apapun itu, dia masing-masing memiliki karakter, memiliki kekhasan masing-masing ya. Nah, saya pilih buku Muhammad sebagai seorang pedagang ini. Sebenarnya buku ini cukup lumayan lama ya. Buku yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997. Ya, ini cetakan pertamanya ya. Ini cetakan pertamanya. Walaupun sekarang sudah ada beberapa cetakan-cetakan berikutnya ya. Buku ini memang buku yang memiliki karakter pertama, dia bicara mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW ya, dan juga dia berbicara mengenai ekonomi ya, yaitu ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah, pada buku ini awalnya dia sedikit agak berbicara masalah sejarah ya, mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW ya, dan kenapa yang dipilih itu Jazirah Arab. Nah, pada buku ini berawal dari menceritakan bagaimana kondisi bangsa Arab, khususnya suku Quraisy ya. Suku Quraisy adalah suku dari beberapa suku atau kabilah di Jazirah Arab. Nah, memang sudah menjadi suatu kebiasaan ya bagi kabilah-kabilah atau suku-suku di Jazirah Arab itu melakukan perdagangan. Nah, perdagangan merupakan salah satu bentuk mata pencarian perekonomian yang paling modern ya dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain seperti berburu ataupun yang lain ya. Perdagangan itu merupakan salah satu bentuk yang paling modern ya. Nah, bangsa Quraisy ya, khususnya bangsa Quraisy ini
mereka melakukan perdagangan sebagaimana kabilah-kabilah yang lain. Ya, kenapa mereka melakukan perdagangan? Ya, karena memang kondisi Jazirah Arab itu memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan usaha yang lain, ya, seperti bertani. Ya, bertani mereka sangat sulit. Kenapa? Karena kondisi tanah yang tidak mendukung, ya, kondisi cuaca yang tidak mendukung, sehingga setiap kali mereka melakukan pertanian pasti gagal atau memakan biaya yang sangat besar, sehingga mereka memilih untuk menjadi pedagang. Nah, sebenarnya menjadi seorang pedagang sekalipun, ya, bagi Jazirah Arab, ya, bagi kabilah-kabilah di sana, itu pun juga merupakan suatu hal yang sulit, ya, suatu hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena pada saat itu keamanan, ya, itu menjadi suatu hal yang mahal, karena mereka sesama suku, sesama kabilah terkadang saling menyerang, terkadang saling merampok dan merompak, ya, saling ya, mengganggu lah, ya, mereka mengambil dagangan orang lain atau mereka melakukan pencurian dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka melakukan hal-hal yang mengancam keamanan satu sama lain dan akhirnya satu sama lain pun menjaga dirinya masing-masing, ya. Akan tetapi pada suku Quraisy ini, mereka memiliki suatu keistimewaan, mereka memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan suku-suku kabilah-kabilah yang lain. Nah, kelebihan mereka adalah mereka sebagai penjaga Ka'bah, ya. Kelebihan mereka ada sebagai penjaga Ka'bah. Perlu kita ketahui, ya, bahwa sebenarnya Ka'bah itu adalah pusat peribadatan, ya. Kalau kita baca buku sirah, buku sejarah, ya, harus kita ketahui bahwa Ka'bah itu adalah pusat peribadatan semua umat manusia, atau dalam kata lainnya semua agama awalnya itu beribadah di Ka'bah. Sehingga suku Quraisy sebagai penjaga Ka'bah atau sebagai pelayan haji, ya, pelayan Ka'bah, ya, itu mendapatkan privilege atau keistimewaan yang mana mereka mendapatkan rasa aman, mereka diberikan jaminan keamanan karena mereka begitu dihormati, mereka begitu kalau dibilang itu disegani, ya, bangsa Quraisy itu begitu disegani karena mereka sebagai pelayan Ka'bah yang mana suatu keagungan tersendiri, gitu, ya, bagi kabilah-kabilah yang lain, ya, bagi kabilah-kabilah yang lain. Terlebih lagi ketika terjadinya peristiwa penyerangan Abraha, ya, ke Ka'bah, yang mana di situ Allah SWT langsung menolong dengan menurunkan kumpulan burung-burung, ya, menghancurkan tentara Abraha. Nah, di situ posisi suku Quraisy itu makin naik, istilahnya itu keistimewaan mereka dibandingkan dengan kabilah yang lain makin naik, makin diistimewakan dan makin dibilang tuh mungkin seperti dikultuskan gitu kali, ya. Cuma karena melihat sepertinya ini pilihan, gitu kan. Nah, oleh karena itu mungkin, ya, kita sebagai yang umat Islam, ya, membaca surat Al-Quraisy itu kan, di situ dikatakan bahwa orang Quraisy itu diberikan keamanan oleh Allah SWT, ya, dalam melakukan perdagangan, ya, pada musim dingin dan pada musim panas. Mereka ke Yaman dan juga mereka ke Syam, kan. Nah, pada saat itu sudah mulai adanya konsep-konsep perdagangan internasional, terutama yang digagas oleh kakek buyut Nabi Muhammad SAW, yaitu Hashim, ya. Nah, Hashim sebagai kakek buyut Nabi, ya, memiliki konsep perdagangan internasional, yaitu memberikan perwakilan keturunannya untuk melakukan perdagangan ke negeri-negeri daerah timur, ya. Nah, yaitu konsepnya mereka tidak diberikan pajak yang tinggi, ya, ketika perbedaan wilayah negara, gitu kan, perbedaan wilayah yang mereka diberikan pajak yang tidak diberikan pajak yang tinggi, atau istilahnya sekarang itu proteksi, tidak diberikan proteksi. Jadi yang perdagangan bebas, gitu, ya, siapapun bisa berjualan, gitu kan. Nah, lalu karena keistimewaan ini sehingga suku Quraisy ini disebut sebagai Ashabul Ailah atau sebagai pemegang kesepakatan. Jadi semua itu dipegang oleh suku Quraisy, atau dalam bahasa sekarang itu the holder of covenant, ya. Nah, ini semakin tinggi lagi posisi derajat suku Quraisy sebagai bangsa pedagang. Nah,
keamanan dan keistimewaan suku Quraisy ini menjadi tambah lagi itu tadi ya. Oke, di next dulu. Nah, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW ya sebagai bagian dari suku Quraisy yang dilahirkan di tengah-tengah kabilah yang memang melakukan perdagangan ya. Nah, Rasulullah SAW sendiri ya lahir dan dibesarkan oleh pertama oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah, lalu dikembalikan kepada ibunya yaitu Siti Aminah, dan Siti Aminah meninggal ya pada saat di umur 6 tahun dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib meninggal pada usia 8 tahun dan diasuh oleh Abu Thalib ya, sampai ketika diasuh oleh Abu Thalib yaitu pamannya yang memang secara perekonomian paman beliau ini memang agak kurang gitu ya, sehingga Rasulullah SAW sebagai keponakannya merasa ingin untuk membantu pamannya gitu ya, sebagai keponakan yang memiliki karakter yang baik gitu ya, merasa ingin membantu pamannya, sehingga beliau memulai usahanya itu lakukan pengembaraan kambing ya, mengembala kambing. Sampai akhirnya beliau berusia belasan tahun, beliau ingin sekali ikut pamannya untuk berdagang ya, berdagang ke Syam. Yaitu beliau ingin sekali ya ikut dengan pamannya untuk berdagang ke Syam. Nah, pada saat inilah ya seorang pendeta yang bernama Bahira itu melihat bahwa ada kabilah dagang suku Quraisy kali ini ada yang beda ya. Ada yang beda, yaitu adanya tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh kabilah yang sebelumnya gitu, yaitu tanda-tandanya kabilah dagang ini dinaungi oleh awan ya. Kabilah dagang ini dinaungi oleh awan, sehingga setiap kali kabilah ini berjalan, awan selalu menggantung di atas kabilah tersebut, sehingga kabilah dagang ini tidak kepanasan. Dan apabila kabilah dagang ini dia singgah pada sebuah pohon ya, pohon-pohon itu merunduk ya, pohon-pohon itu merunduk. Melihat kejadian ini, Bahira akhirnya mengundang seluruh kabilah dagang Quraisy untuk makan bersama. Nah, pada saat inilah Bahira melihat ya adanya tanda-tanda kenabian pada seorang anak yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada peristiwa ini ya, pada saat ini, mulai dari saat ini Rasulullah pun mulai berdagang dan terus melakukan perdagangan yang awalnya mengelola harta milik istilahnya memanfaatkan harta janda-janda kaya dan beberapa anak yatim yang ingin mengelola hartanya, tapi mereka belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya dan dikelola oleh Rasulullah. Dan karena Rasulullah ini amanah dan memiliki jiwa yang kuat, tangguh, akhirnya selalu mendapatkan keuntungan. Dan akhirnya sampailah terdengar kepada calon istri beliau itu Siti Khadijah radhiyallahu anha ya, untuk memanfaatkan harta atau modal Khadijah itu untuk berdagang. Nah, akhirnya menikah Rasulullah ya, sudah cerita menikah Rasulullah dengan Siti Khadijah ya, dan Siti Khadijah pun mempercayakan sebagian dari hartanya, modalnya untuk dikelola oleh suaminya itu Rasulullah SAW. Nah, waktu pun terus berjalan ya, sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ya. Nah, ini ada suatu peristiwa ya, yaitu ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, dan ketika itu sudah terjadi penaklukan kota Mekah. Ini ada suatu cerita ya, yaitu ada utusan yang bernama Abdul Qais dan Al-Ashhaj. Nah, Nabi SAW pun menceritakan, jadi Abdul Qais dan Al-Ashhaj ini perwakilan dari Bahrain ya, perwakilan dari Bahrain, dari luar, istilahnya dari luar negeri gitu ya, dari luar negeri. Nah, Rasulullah mengundang mereka dan mengajak mereka untuk berbincang-bincang gitu ya. Dan Rasulullah begitu mengetahui bahwa kedua utusan ini dari Bahrain, Rasulullah pun menceritakan seluk-beluk kota Bahrain ya, secara mendetail, secara sangat-sangat terperinci, sampai-sampai kedua perwakilan ini terheran-heran. Kenapa? Kok bisa ya tamu itu lebih tahu daripada tuan rumah? Ya, tamu itu bisa tahu lebih tahu daripada tuan rumahnya sendiri. Bahkan kedua utusan ini ada beberapa kota yang mana mereka belum tahu, ternyata Rasul sudah tahu. Ya. Nah, ini kelebihan Rasulullah ya, ketika berdagang itu bukan cuma dagang, tapi mendetail, dalam gitu ya. Jadi bukan sembarang kalau bilang kita tuh yang penting target sudah tercapai udahlah gitu kan, enggak, ternyata enggak. Rasul tuh bukan hanya dagang aja, tapi sampai tahu kota-kota
yang mereka nggak tahu, Rasulullah tuh tahu. Nah inilah ya kelebihan Rasulullah ya. Nah ini salah satu apa istilahnya mungkin ada namanya dalam ilmu marketing ya. Ya memang apa namanya kekurangan dari buku ini mungkin memang belum memberikan definisi apa sih namanya nih kalau kayak gini gitu ya. Mungkin kalau teori sekarang kan ada nih misalkan ada namanya STP ya, strategi targeting positioning gitu kan. Nah itu masing-masing ada pengertiannya gitu kan, tapi ada definisinya. Nah memang di sini belum didefinisikan khusus nih namanya apa gitu ya, belum ya. Nah okay, next. Nah tadi ya Rasulullah menjadi partner dan juga sebagai apa namanya manajer ya. Nah ada wilayah yang menjadi kota-kota perdagangan Rasulullah SAW yang selalu dilakukan, yaitu di Yaman, Najd dan Najran. Nah Yaman itu di selatan ya, di bawah apa namanya Jazirah Arab ya, kota Yaman. Rasulullah itu sering sekali ke kota Yaman berjualan, dan Najd itu sebenarnya wilayah Jazirah Arab Mekah gitu ya. Najd ya, Najd atau Najd. Nah Najran itu dia dekat-dekat Yaman. Ya itu dekat-dekat Yaman. Oke, next. Nah, ada beberapa cerita ya yang menarik ya ketika beliau melakukan transaksi penjualan ya. Yaitu ketika ada salah seorang kenalan beliau itu Abdullah ibnu Abdul Hamzah ya. Ini ketika itu melakukan perdagangan dengan Rasulullah ya. Melakukan perdagangan dengan Rasulullah. Nah, ketika beliau sedang berdagang, misalnya sedang apa ya, transaksi gitu ya. Tiba-tiba saja Abdullah ibnu Abdul Hamzah ini ada keperluan gitu ya, keperluan dan meninggalkan Rasulullah begitu saja. Nah, ternyata Abdullah ibnu Abdul Hamzah ini lupa kalau sedang transaksi sama Rasulullah. Yang ketika itu memang Rasulullah belum menjadi Nabi dan Rasul ya. Beliau lupa sampai 3 hari ya. Nah beliau lupa sampai 3 hari. Beliau tuh ninggalin Nabi begitu aja. Padahal di transaksi itu ditinggalin gitu kan. Nah pada saat hari ketiga begitu ingat baru lagi balik lagi. Bahasa kita gini kali ya Allah lupa saya ninggalin teman saya lagi jualan, lagi transaksi, saya tinggalin itu aja. Nah Abdullah ibnu Abdul Hamzah ini kita balik lagi tuh ke tempat ketika sedang transaksi bersama Nabi. Ternyata apa? Nabi itu masih ada di situ. Nabi Muhammad masih ada di situ. Bayangin, 3 hari Nabi Muhammad ada di situ, ya, nggak kemana-mana gitu ya. Dan kalau kita mungkin apa ya? Kalau bahasa kita apa ya? Mungkin marah-marah kan? Orang gua gimana sih tinggal gitu? Kalau kita mungkin seperti itu ya. Tapi ini Rasulullah itu malah bilang gini, engkau telah membuatku resah. Aku berada di sini selama 3 hari menunggumu. Bayangkan, 3 hari berturut-turut ya nungguin ya. Padahal apa ya, kalau kita mungkin udah apa ya, bahasa itu udah sumpah serapah segala macam kali ya. Nah, tapi inilah ya apa istilahnya kemuliaan Nabi ya, unggulan-unggulan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, next. Nah, lalu juga transaksi pembelian yang dipada Rasulullah. Nah, ini salah satu kelebihan lagi ya yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Rasulullah setiap kali melakukan pembelian itu beliau selalu dapat menjual pembelian itu dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan beliau sendiri mengatakan ya, apabila aku membeli setitik debu dan aku menjualnya kembali, itu bisa dapat untung. Bayangin, beliau beli debu ya, setitik debu dijualnya kembali itu bisa dapat keuntungan ya. Jadi ya inilah keberkahan yang dimiliki oleh Nabi ya. Rasulullah itu ketika membeli suatu barang beliau selalu berdoa untuk diberkahi ya. Nah kita pernah nggak nih ketika beli barang kita berdoa pada Allah, ya Allah berkahi, Allah berkah ya. Nah Rasulullah itu selalu seperti itu. Makanya setiap kali beliau membeli suatu barang beliau selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar barang yang dibeli itu diberkahi ya. Sehingga ketika beliau menjualnya kembali itu bisa dengan harga yang tinggi. Dan bahkan beliau sendiri mengatakan kalau saya beli debu sekali pun debu ya, itu bisa saya jual dengan harga yang lebih tinggi ya, saking berkahnya. Nah, Rasulullah pun juga pernah melakukan apa ya, kalau dibilang tuh utang piutang, kredit ya. Nah, kan tapi Rasulullah itu sebagai seorang apa ya, pengutang yang baik lah ya. Kenapa? Karena nah ini harus dipahami ya. Jadi gini, kita boleh mengembalikan pinjaman itu lebih baik ya, tapi tidak boleh diperjanjikan di awal ya. Kalau diperjanjikan di awal itu jadinya riba ya. Tapi kalau memang
itu dari si niat dari si pemberi yang mengutang ya, dan memang itu sudah menjadi suatu kebiasaan ya. Rasulullah itu kan memang orangnya maha pemberi ya kan. Bahkan ada kisahnya Rasulullah itu pernah suatu ketika tiba-tiba saja lehernya itu dijerat itu kayak dicekek gitu ya sama orang Arab Badui ya, dengan kasar gitu kan, dan mengatakan wahai Muhammad, minta hartamu banyak dari Allah gitu kan, bahasa kita mungkin gitu kali ya. Nah ini seorang Arab Badui ini ngecek Rasulullah pakai kain dari belakang dan meminta uang, misalnya kalau bahasa kita malak gitu ya, malak Nabi dari belakang dengan menggunakan kain ya, dicekek lehernya dan meminta ya. Ketika itu Rasulullah dengan tenangnya mengajak orang Arab Badui itu untuk pergi ke sebuah lembah ya. Nah di sebuah lembah itu ternyata berisi dengan ribuan ekor domba ya. Dan ribuan ekor domba itu adalah punya Nabi ya. Dan beliau langsung mengatakan, ambil itu semua buat kamu ya, ambil semua itu buat kamu. Nah pada saat itulah si Arab Badui itu tersadar, wah kalau seperti ini namanya Nabi ini baru namanya utusan Allah nih gitu kan, kata orang Arab Badui itu ya. Nah itu adalah saking pemurahnya Nabi itu ya, dengan diperlakukan kasar sekalipun ketika diminta itu tetap dikasih dengan bahkan pemberiannya yang luar biasa banyaknya ya. Nah karena sudah terbiasa seperti itu sehingga orang-orang pun juga udah istilahnya biasa juga ya. Ketika Nabi minjem dibalikinnya itu lebih, bahkan lebihnya itu bisa jadi berupa doa atau apa gitu kan. Nah itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beda ya dengan misalnya ini memang ada ya, di buku ini juga dibahas juga ya. Jadi ada orang yang meminjam ya, tapi dia nggak biasanya nih begitu dipinjemin baru tuh dia baik. Nah itu baru yang agak-agak dipertanyakan ya, awalnya itu jadinya riba gitu kan. Nah ini ada beberapa prinsip-prinsip perdagangan yang pada buku ini juga membahas beberapa prinsip perdagangan, yaitu prinsip perdagangan yang adil, yaitu harus sesuai dengan porsinya. Lalu penghasilan terbaik yaitu harus mendapatkan dari hasil kita sendiri. Kalau ada benda-benda terlarang yang tidak diperbolehkan untuk jual beli, ya harus sikap baik dalam berdagang, jangan menggunakan sumpah. Hati-hati ketika berdagang, sumpah demi Allah nih saya ngambil untung cuma segini. Nah kan, nah, itu jangan menjual sumpah atau jangan dengan mudahnya bersumpah ya agar dagangannya laku. Lalu ada hak kelompok dan transaksi, yaitu kelompok penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan selama belum berpisah, dan juga tidak boleh saling tipu menipu ya, tidak boleh saling tipu menipu. Kalau bahasa kitanya jangan bohong ya gitu kan. Lalu tidak boleh menggunakan riba, dan hati-hati dengan barang-barang logam mulia dan bahan makanan pokok ya. Ketika tukar menukar itu harus seimbang dan juga harus tunai, karena sangat membuka pintu riba. Dan juga Nabi sebagai pengusaha ideal ya, tapi bukan berarti Nabi itu diutus menjadi pengusaha, bukan ya. Nah lalu juga ada perintah Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perdagangan ya, karena bagaimanapun juga dalam perdagangan itu ada keberkahan. Next. Nah ini solusi-solusi Islam ya dalam masalah ekonomi ya. Nah ini sebenarnya kalau dalam buku-buku yang sekarang ya ada yang lebih ringkasnya. Memang buku ini memang buku awal pada tahun 1997 ya, sehingga bahasanya itu kalau kita baca masih agak sedikit muter-muter ya. Muter-muter maksudnya tuh belum sampai ke intinya banget. Kalau buku sekarang mungkin langsung ke intinya gitu ya. Apa sih yang menjadi permasalahan ekonomi dalam sudut pandang Islam gitu kan. Nah kalau dalam sudut pandang Islam, kalau dalam buku-buku sekarang tuh sudah jelas gitu kan, itu mengenai masalah distribusi kekayaan ya. Tapi kalau kita baca buku ini bahasanya memang muter-muter karena memang belum belum ya namanya masih awal ya. Tapi bukan berarti buku ini kurang bagus, bukan. Tapi ya kita memahami buku ini memang harus lebih dalam lagi ya. Nah ini ada beberapa solusi-solusi ya. Nah menurut kaum komunis ya, menganggap bahwa produksi itu harus disamakan semua, gitu kan? Harus disamakan semua. Nah, jadi tidak boleh ada perbedaan-perbedaan. Nah, lalu kalau menurut kaum fasis, nah ini membiarkan alat produksi individu secara utuh dikontrol oleh negara. Tapi dalam prakteknya kaum fasisme juga ternyata ini juga ya, seperti kaum komunis juga.
Lalu solusi Islam, jadi solusi Islam ini sebenarnya adalah kompromi antara kaum bahasa kita itu yang individualis ya dengan yang sosialis. Jadi di satu sisi Islam itu mengakui ya, satu sisi Islam itu mengakui kepemilikan individu, tapi di sisi lain juga adanya hak orang lain dalam individu tersebut ya. Next. Nah, sistem ekonomi Islam ya, sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berbeda antara sosialisme dan kapitalisme. Islam bukanlah asetisme, paham yang meniadakan sama sekali materi ya. Artinya apa? Ya cukup ini aja lah, sholat, bahasa kita gitu ya, nggak usah. Saran Pak, jangan langsung disemuain, boleh dengan jawab pasti atau apa saran. Oh iya, boleh. Jadinya nanti ngeblank Pak. Oh ini iya. ini udah antusias banget Pak. Tapi Oh iya, boleh silakan ada yang jadinya dibagi-bagi. Jadi misalnya bab 1 ada yang mau tanya enggak? Oh iya, ini sebenarnya udah masuk bab berapa ya? Ini udah memang nggak apa saya nggak langsung ke bab, tapi ini poin-poin pentingnya, poin-poin penting dari tiap bab ya. kebanyakan jadi Nah, bingung. poin-poin penting dan oke teman-teman mohon maaf atau Pak Moderator boleh arahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Boleh silakan nggak usah rebutan. Ya, baik teman-teman sekalian, tadi sedikit sudah dijelaskan terkait dengan apa yang ada di isi bukunya. Mungkin sembari berjalan, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Gitu nih gini. Baik, saya mau nanya nih Pak Haji, tadi di awal kan dikisahkan Rasulullah itu di Siraj itu pedagang gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu pedagang atau pengembala gitu. Yang mana duluan gitu. Atau mungkin dua-duanya, tapi yang mana yang lebih dominan. Karena saya pernah baca kenapa nabi-nabi, hampir semua nabi-nabi itu adalah pengembala ya. Ternyata ada satu hal ya, ada rahasia Allah dalam hal mengembala itu. Makanya kambing sih pokoknya hewan ya, hewan. Nah mungkin nanti bisa di share sama Pak Adi agar teman-teman paham. Silakan Mbak Nika. Baik, terima kasih. Ini ingin saya tanyakan, mohon maaf slide sebelumnya saya nggak nyatet soalnya, tapi ada ini. Ayo dulu. Setelah Next. ada bahasa, nah ini komunis fasis itu apa? Kalau dijelaskan dulu maksudnya gitu. Dan di sini kan solusi Islam dalam masalah ekonomi, ya dijelaskan di sana itu ada beberapa poin-poinnya. Nah, yang saya tanyakan tadi ya, komunis fasis itu apa? Terus yang kedua, jika dikorelasikan dengan yang sekarang yang pasti solusi Islam dalam masalah ekonomi khususnya di jangan jauh-jauh lah di Setiami lah, masalah ekonomi di Setiami gitu di instansi kita, di perusahaan kita sendiri. Nah itu korelasinya seperti apa yang sudah Bapak poin-poinkan itu solusi-solusinya. Ya, baik, ada lagi dari teman-teman? Oke, nggak ada lagi nih yang mau bertanya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Heksa dan juga Mbak Nika. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi di mana ya? Oke, baik. Untuk sementara dua dulu, mungkin langsung bisa dijawab oleh pemateri kita. Ya, terima kasih Pak Heksa dan Mbak Nika atas pertanyaannya ya. Itu pertama pertanyaan Pak Heksa, pengembala dulu atau pedagang dulu. Memang Rasulullah SAW itu pada awalnya ketika beliau masih sangat muda, masih mungkin kecil kan ya, itu mengembala terlebih dahulu ya. Beliau mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Quraisy atau Jazirah Arab ya, untuk mengembalakan domba-domba atau kambing-kambing mereka ya. Dan ternyata ya kalau misalnya kita memperdalam sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW ini, ketika beliau menggembala itu kita jangan bayangkan
hanya dalam berupa tanah lapang, tapi ternyata ada apa ya? Itu kesulitannya luar biasa. Menggembala domba atau kambing yang dapatkan Nabi itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Ternyata itu sangat sulit, ya. Ternyata itu sangat sulit, ya. Terlebih lagi menggembala kambing di tanah yang tandus, ya. Di tanah tandus yang luas, nah ya kan itu kan isinya itu bisa jadi banyak hewan-hewan buas, ya, hewan-hewan yang bisa mengancam, jangan mengancam hewan gembalaan, bisa jadi mengancam jiwa diri Rasulullah sendiri, gitu ya. Nah ini memang adanya karakteristik, memang benar tadi yang dikatakan Pak Heksa ya, bahwa setiap nabi dan rasul dan bahkan para pemimpin-pemimpin Islam ya, itu mereka rata-rata yang memiliki kesuksesan ya ketika memimpin itu memang awalnya mereka pengembala. Salah satunya itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu juga diberikan kepercayaan oleh ayahnya dan juga gurunya yaitu Nuruddin Zanki ya, itu untuk menggembala kambing atau domba rakyat Mosul ya. Nah, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi itu memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat ya, dan misalnya memiliki ya leadershipnya kuat gitu ya. Nah, jadi seperti itu Pak Heksa ya. Dan setelah itu baru beliau melakukan jual beli atau transaksi yang berjualan ya. Dan Mbak Nike ya mengenai komunis itu berasal dari bahasa komunal, itu sama-sama ya. Komunal atau bersama-sama. Nah, dari sini ditariklah sebuah teori yaitu bersama-sama memiliki ya. Sehingga segala sesuatu itu harus sama gitu ya. Ketika pemerintah itu suruh untuk nanam jagung, maka seluruhnya harus nanam jagung gitu kan. Tidak boleh ada yang nanam yang lain gitu ya. Nah, itu. Nah, terus juga di sisi lain adanya pendapatan yang sama. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa paham komunis ini terutama ketika di Soviet itu lebih cepat mengalami kemunduran daripada yang liberalis atau individualis ya. Karena tidak adanya apresiasi lebih bagi orang yang memiliki kelebihan kontribusi atau kelebihan pemikiran ya. Sehingga mereka merasa tidak dihargai kan. Buat apa saya bekerja lebih, toh dibayar sama gitu kan. Nah, itulah komunis ya. Nah, fasis ya. Fasis ini sebenarnya di awalnya itu dia agak-agak sedikit individualis atau liberalis ya. Itu masih memberikan kekuasaan kepada individu untuk memiliki alat-alat untuk memproduksi satu barang gitu ya. Tapi ternyata makin lama ya, makin berjalan waktu ternyata jadinya komunis juga, sistemnya mirip komunis juga, fasisme itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan Islam? Ya, Islam itu bukan hanya kebersamaannya saja, tapi juga adanya pengakuan individu, ya, pengakuan individu. Tapi di sisi lain, ya, setiap individu ini diberikan motivasi untuk saling berbagi, ya. Ternyata setiap individu ini diberikan motivasi untuk saling berbagi, sehingga kalau kita baca ya, atau mungkin kalau kita pernah baca-baca buku ekonomi Islam ya, atau kita bandingkan dengan ekonomi konvensional ya, nah itu kita akan mendapat suatu pelajaran yang menarik. Jadi gini, dalam Islam itu memang hak individu itu diakui, tapi setiap individu ketika dia bisa meresapi ajaran Islam atau ekonomi Islam itu, dia akan mendapatkan kepuasan yang maksimal ketika dia berbagi dengan orang lain, atau bahasa itu dia akan tersenyum apabila dia melihat senyum orang lain ya. Dia akan tersenyum apabila dia melihat senyum orang lain. Dia akan bahagia ketika orang lain tersenyum. Nah, bahasanya dalam banget ya. Nah, itu ya. Jadi itulah dalam ekonomi Islam ya. Jadi dia tuh bahagia ketika orang lain tuh bahagia. Nah, mungkin seperti itu Mbak Nisha, ada yang kurang? Jadi pada zaman Rasulullah gak ada komunis dan fasis itu. Nah, pada saat zaman Rasulullah mungkin secara definisi mungkin nggak ada, tapi secara praktek ada ya. Secara praktek mungkin ada di karena kan peradaban itu kan banyak ya di saat Rasulullah itu, atau bahkan sebelum Rasulullah itu peradaban itu kan banyak, yaitu
peradaban Romawi, Yunani, Cina, ya, yang mana mereka itu memiliki karakter seperti ini juga. Ada beberapa yang memiliki karakter seperti ini juga. Salah satunya adalah walaupun Romawi ya, yang kita kenal mungkin sekarang warisannya itu adalah liberalis ya, tapi sebenarnya Romawi itu juga ada sedikit sedikit agak fasis dan komunis. Komunis itu bukan dalam artian ini ya, bukan dalam artian politik, tapi ini artian itu peraturannya ya. Jadi mengatur orang itu agar sama semua gitu loh. Ya, jadi dikatakan komunis itu dia mengatur orang itu agar sama dan tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Nah, ya jadi Romawi itu dia sangat suka untuk melakukan kolonialisasi, ekspansi ya. Nah sebenarnya ya, kalau kita tarik benang merahnya, setiap pemikiran itu komunis, ya liberalis, fasis itu intinya sama sebenarnya, ya intinya itu sama. Jadi seperti itu. Mana Mbak Nika? Iya Pak, nanti saya mau cari lagi tadi nanti. Apa? Nama tertim Pak tadi penjualan pemasaran cara berjualan. Nanti Pak. Oke. Itu ada bukunya itu marketing Muhammad kan? Iya marketing. Ada bohong banget. Ini ya. Nah ini sebetulnya agak sama dengan yang tadi ya. Memang buku ini ya ada beberapa pengulangan. Di buku ini ada beberapa pengulangan dalil-dalil ya, dalil-dalil nas ayat Al-Quran dan hadis ya, yaitu mengenai sebaik-baiknya penghasilan itu adalah penghasilan yang dihasilkan dari kedua tangan orang tersebut, artinya mandiri ya, secara mandiri. Nah ini ada beberapa dalil ya, yaitu ada namanya itu menolak asetisme dan juga menolak materialisme ya. Tadi yang sebagaimana tadi kita sampaikan, asetisme itu jadi meniadakan harta ya, meniadakan harta. Jadi dia menganggap bahwa ya nggak usah dipikirin lah, nggak usah kerja, gitu kan, nggak usah nggak usah nyari uang, gitu kan, cukup ibadah aja. Gitu. Ya istilahnya itu ya jadi rahib aja, jadi rahib gitu ya, jadi rahib gitu kan. Nah dan juga bukan materialisme. Materialisme itu paham yang mengagung-agungkan materi ya, materi itu uang ya, uang benda ya, materialisme ya. Nah jadi orang yang mengagungkan, jadi menilai seseorang, menilai orang itu baik atau buruk, atau orang itu seperti apa, itu dinilai dari harta yang dimiliki. Jadi dinilai tuh dia orang apa ya, orang baik tuh berapa, mobilnya Mercy atau mobilnya Jaguar ya. Wah dia mah orang nggak tahu tuh kenapa naiknya baja ya. Nah itu materialisme ya. Nah ini bukan seperti itu ya, Islam bukan seperti itu ya. Jadi tidak boleh menilai soal itu berdasarkan dari materi ya, walaupun ya kita memang tetap harus istilahnya itu berpenampilan layak lah ya, bukan berarti juga ya udah pakai kalung boni aja gitu kan, enggak juga, bukan ya, tapi tetap harus berpenampilan layak gitu ya. Bukan berarti kita nggak usah pakai baju aja, itu kan dinilai bukan materi, nggak usah pakai baju aja gitu kan, nggak juga, bukan seperti itu. Nah di sini lah ya Islam ya ada di tengah-tengahnya ya. Di satu sisi Islam itu memang menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi di sisi lain Islam juga mengajak umatnya untuk bekerja ya, untuk bekerja, dan bahkan dikatakan bekerja itu adalah bagian dari ibadah, yaitu ibadah ghairu mahdhah ya, ibadah yang bersifat tidak langsung. Dan bahkan ya salah seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, itu pernah ada kisahnya, itu memiliki istilahnya infak ya, dari hasil kerjanya dia per bulannya itu sampai 8 miliar. Itu pun kursnya kurs tahun berapa itu saya lupa tuh ya. Jadi itu ada kisahnya. Jadi kisahnya itu cukup menarik juga ya teman-teman ya.
Mungkin nanti ini bisa saya inikan aja apa saya cepetin aja ya. Jadi gini, kisahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mendatangi sahabat beliau sebagai itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk meminjam uang. Ya. Nah, datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Utsman bin Affan untuk meminjam uang. Ya singkat cerita gini lah ya bahasanya, friend minjem uang dong friend, berapa? 8 miliar. Kalau bahasa kurs kita, ya kursnya itu 8 miliar. Bayangin ya, kita punya teman ya, datang ya, terus minjemnya berapa? 8 miliar. Kita kira-kira mau diapain gitu. Jangan 8 miliar, 80 ribu aja udah diomongin ya kan. Ih, ngapain? Minjem 80 ribu. Nah ini datang ya, minjem 8 miliar. Dan temannya itu, karena memang ini generasi luar biasa, ini generasi awal itu memang generasi yang nggak bisa tergantikan. Itu dengan mudahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ngasih gitu. Ngasih nih 8 miliar masih kita gitu ya. Nah terus besokannya Utsman bin Affan baru mendatangi Umar bin Khattab, baru menanyakan. Nah inilah yang adabnya seorang ketika memberikan pinjaman. Jadi dikasih aja belum, kan kadang-kadang kita ada orang minjem nih, dikasih aja belum, udah ditanya buat macam-macam. Ngapain sih minjem, buat apa sih, mau beli apa, akhirnya ya udah nggak usah minta. Nah ini luar biasa ya, adabnya Utsman bin Affan, adab Umar ya. Ternyata besokannya baru Utsman bin Affan itu menanyakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kemarin meminjam uang sekian itu buat apa? Nah Umar bin Khattab pun akhirnya menceritakan. Jadi kata Umar bin Khattab, saya ini memiliki kebiasaan. Kebiasaan saya itu adalah saya selalu menyisihkan 8 miliar itu untuk infak ke Baitul Mal. Kebetulan qadarullah ya. Kemarin itu sebenarnya udah jatuh tempo untuk berinfak ke Baitul Mal. Tapi labanya belum turun gitu kan. Makanya saya pinjam dulu ke Anda, pas kita gitu ya. Saya pinjam dulu nih ya buat infak gitu kan. Nah, Utsman bin Affan begitu mengetahui sahabatnya itu ternyata punya kebiasaan seperti itu, langsung mengatakan kalau memang itu buat infak ya sudah saya ikhlasin. Bayangin ada kayak gitu zaman sekarang ya, datang ya ada 2 orang sahabat minjemnya nggak dikit 8 miliar ya, buat apa? Buat infak. Terus sahabatnya lagi satunya ngasih gitu aja gitu kan, besok kan udah tanya mana minjem buat apa? Buat infak, udah ambil aja. Itu dunia benar-benar gak ada harganya buat mereka ya. Dunia benar-benar gak ada harganya buat mereka. Nah itu ya. Oke, ini sebenarnya sih mengenai dalil-dalil nas ya, mengenai solusi Islam ya, yaitu mengenai kesederhanaan, pembentukan karakter yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi rizki ya. Nah sebagai pembersihan jiwa. Next aja dulu. Nah ini beberapa ciri-ciri penting sistem ekonomi Islam pada buku ini. Walaupun ada beberapa buku lain yang secara intinya sih sama ya. Buku ini memang lebih itu menjabarkan lebih banyak gitu ya. Kalau buku-buku yang sekarang mungkin udah lebih mengklasifikasinya udah lebih dikit lagi ya. Yaitu mengenai kemerdekaan individu dan masyarakat, hak kepemilikan individu, sifat dasar kepemilikan pribadi, pemilik sebagai wakil dari masyarakat, menciptakan suatu sistem ini kalau sekarang beda-beda, memang setiap penulis memiliki perbedaan-perbedaan ya itu wajar-wajar aja ini karena pada bidang muamalah ya itu memang biasa terjadi perbedaan ya, pemilikan bersama ya. Oke, di next aja tuh. Nah pokok pikiran pada ekonomi Islam ya pada buku ini ya memang ada beberapa yang banyak ya, lebih banyak memang ini buku awal, jadi dia membahasnya itu sangat detail, sangat detail, dan bahkan ada beberapa yang berulang ya, dengan dalil yang berulang. Oh ya, mohon maaf ada lagi mau bertanya mungkin nanti saya kebablasan lagi nih. Oke, Ipin mungkin atau Pak Sofyan tadi apa firman? Oh, Mas Maula dong mau nanya? Iya Pak. Silakan. Ini kalau tadi kan masalah infak ya. Iya. Nah, kalau masalah infak itu kan karena dia pinjam itu boleh atau tidak untuk infak itu Pak? Ya. Ini sebenarnya amalan pribadi jadi gini ya, infak itu kan sesuatu yang bukan sesuatu yang wajib ya, tapi ini memiliki kekhasan pada diri seseorang ya. Kekhasan pada diri seseorang ini memang
contohnya memang contoh generasi yang luar biasa. Ini generasi awal loh, yang generasi awal itu memang kita memang apa ya, kalau dibilang tuh super duper banget gitu ya, super duper banget lah. Bahkan meminjam untuk infak pun mereka tetap istilahnya apa ya, tetap dilakukan gitu kan. Nah ini sih sebenarnya kalau untuk infak ini memang itu diserahkan pada pribadi masing-masing dan kepada ya kondisinya ya. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya nggak apa-apa gitu, karena ini adalah sesuatu yang istilah itu tidak bisa digeneralisir ya. Harus misalkan nih tadi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh biasa infak 8 miliar, terus kita mau paksain ya nggak bisa juga. Tergantung kalau kita memang mampu dan memang punya istilahnya tuh ini ya kemampuan untuk dapat itu gitu kan. Tapi kalau memang nggak bisa ya udah nggak dipaksain gitu kan. Jadi seperti itu ya. Kalau satu nih Pak. Ya. Kalau yang sebenarnya kalau dari buku itu yang menonjol dari Muhammad sebagai pedagang itu apa Pak? Highlightnya belum kelihatan. Oh iya. Dari tadi kan masih lebih ke tempelan-tempelannya ya, Iya. latar belakangnya. Nah, inti dari Muhammad sebagai pedagang itu apa yang bisa kita teladani atau bisa kita tahu? Jadi dari buku ini, oh ya terima kasih Pak Heksa. Jadi dari buku ini ya memiliki karakter, yaitu sudah mulai ada klasifikasian dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis itu berdasarkan pada ekonomi gitu kan. Memang setiap buku itu memiliki karakter kekhasan masing-masing ya. Seperti buku Sirah yang ditulis oleh Dr. Ramadan Al-Buti, itu dia kekhasannya itu pada adanya penjelasan hikmahnya ya. Terus ada lagi Syafir Rahman Al-Mubarakfuri itu pada sastranya. Nah pada buku ini dia sudah mulai menjurus ke ekonomi dan mengenai masalah-masalah ekonomi ya. Dari dalil-dalil nasnya itu dipilih yang khusus memang mengenai ekonomi syariah. Nah misalkan seperti dalil ekonomi Islam itu seperti apa gitu ya, mengenai Islam itu seperti apa. Nah, memang dalam buku ini lebih dijelaskan pada aspek ekonominya. Walaupun dia masih tetap berbau sirah juga, masih berbau ada sejarah-sejarahnya juga. Bahkan ketika saya pertama kali baca buku ini yang mengenai perdagangan bangsa kuno, saya kira buku ini akan terus bercerita mengenai kehidupan Nabi. Ternyata enggak, ternyata ada istilahnya tuh dia melompat-lompat ya. Istilahnya itu kalau kita mungkin sangka ya baca buku sejarah kan dari pertama kali lahir terus besar sampai meninggal gitu kan. Ternyata buku ini enggak, ternyata awalnya itu dia menggambarkan kondisi Jazirah Arab sebelum Nabi lahir, tapi begitu dimasuk bab-bab berikutnya ternyata dia nggak bercerita secara urut gitu ya, dan berbicara secara urut atau secara alurnya itu nggak seperti itu. Ternyata dia langsung membahas subpokok mengenai ekonomi seperti teori produksi, teori konsumsi, terus distribusi gitu kan, mengenai sewa tanah, mengenai riba dan segala macamnya. Nah jadi ternyata buku ini dia memiliki dua karakter ya, karakter sejarah dan juga karakter ekonomi syariah. Jadi seperti itu. Ya maksud saya yang cerita Rasulullah sebagai pedagang itu bagaimana itu di situ nggak diceritakan detail gitu ya Pak? Iya memang. Itu enggak. Jadi malah lebih cerita ke ekonomi Islam itu ya. Iya. Kalau saya tangkap ya. Iya. Tapi kan misalnya begini, ciri-ciri Rasulullah sebagai pedagang itu misalnya apa sih yang dia lakukan? Oh saat dia dagang itu kan ada tuh kalau yang cerita-cerita para sahabat itu misalnya dia cerita saya itu ngambil untungnya cuma segini ya. Saya ngambilnya pulaannya itu taruhlah 10.000. Nah ini saya ngambil untung 500, jadi saya jual ke bapak 10.500 misalnya ya gitu. Oh. Nah, ada nggak di situ diceritakan seperti itu? Kalau secara teknis seperti itu memang nggak ada Pak. Tapi secara global aja, misalkan tidak ada hadis itu dalam bersirkah, dan Rasulullah menyuruh untuk bersirkah, dan dalam bersirkah itu ada keberkahan Allah selama
kedua belah pihak tidak ada yang saling mengkhianati gitu kan. Jadi lebih apa ya, perjuangan itu lebih secara global. Kalau sampai mendetail teknis Rasulullah itu berjualannya seperti apa gitu ya, misalkan tadi cerita Pak Heksa ngambil untung sekian itu memang nggak ada, tidak diceritakan. Jadi sebenarnya buku ini lebih ke ekonomi Islam ya, pengetahuan ekonomi Islam. Jadi Iya, dia lebih ke arah ekonomi. Bukan cerita si Nabi sebagai pedagang itu apa yang dia lakukan secara hariannya. Kalau itu memang apa namanya tidak ini Pak, tidak mendalam ya kalau untuk teknisnya seperti itu. Tapi memang dia lebih kepada kayak ekonomi syariah. Memang salah satu apa ya, mungkin kekurangan atau mungkin kelebihan ya. Pada buku ini dia memiliki karakter ekonomi syariah. Dan dalil-dalilnya pun dalil-dalil nas yang istilahnya tidak urut ya, tidak urut seperti buku sirah lain. Kalau buku sirah lainnya kan urut tuh, dari pertama kali Nabi Rasulullah itu dilahirkan, lalu besar ya, lalu menikah, lalu apa diangkat jadi Nabi dan Rasul, lalu wafat gitu kan. Nah, pada buku ini nggak seperti itu ya. Dalam buku ini dia lebih pada ya dalil-dalilnya bagaimana Rasulullah sabda-sabda Rasulullah itu seperti apa apa misalkan subtopik apa nih Islam solusi Islam gitu kan, itu dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis. Oh ya, mohon maaf, apakah yang di Zoom ada yang ingin bertanya? Pak dosen boleh? Atau mungkin mahasiswa? Ada di chat ya? Pak Dwi Kora boleh apabila ingin melakukan pertanyaan. Baca Pak. Ya boleh Pak. Ya, saya menyimak Pak Abdi. Kok dilanjut? Oke siap Pak. Ya, ambil dilanjutkan. Ya, ini saya sedikit lanjutkan lagi ya. Adanya pokok-pokok pikiran dalam buku ini ya mengenai ekonomi Islam, yaitu adanya tingkatan ekonomi ya, dan Islam itu tidak Islam memaksakan ekonomi itu apa adanya pemerataan pendapatan, misalkan satu orang 10.000 semua enggak ya. Akan tetapi ya gap antara yang kaya dan yang miskin itu nggak begitu jauh ya. Dan bahkan ada kisahnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya, daerah yang paling miskin itu kesulitan dalam menyalurkan dana zakat, yaitu daerah yang paling miskin. Artinya apa? Gap antara yang kaya dengan yang miskin itu nggak jauh ya. Jadi gap ekonomi antara yang kaya dan yang miskin itu tidak jauh ya. Sehingga daerah yang paling miskin pun kesulitan dalam menyalurkan dana zakat. Nah, dalam ekonomi Islam ini, dalam buku ini juga sebenarnya intinya bersama dengan buku ekonomi Islam yang lainnya. Hanya saja dia lebih apa ya, bahasa itu lebih kita bahasa muter-muter gitu ya, lebih muter-muter gitu kan. Kalau buku ekonomi Islam sekarang itu udah lebih fokus gitu, lebih fokus. Nah, misalnya kayak ini ketidakmerataan ekonomi terjadi karena adanya kemerataan distribusi ekonomi. Kalau ekonomi yang buku sekarang dia langsung memberitahukan bahwa permasalahan ekonomi itu terletak pada masalah distribusi. Nah jadi lebih to the point gitu ya kalau yang buku sekarang. Next. Nah ini juga mengenai bagaimana Islam ya dalam mengatur suatu negara ya, itu misalnya negara maju dengan negara Islam ya. Negara maju yang mungkin mengatur orang itu berdasarkan pada kepemilikan atau kepentingan gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu tidak seperti itu. Jadi dalam Islam itu bukan hanya berdasarkan kepentingan aja. Misalkan gini, mungkin mentang-mentang ada orang
uang yang banyak gitu ya, dia lebih diperhatikan pada negara tersebut gitu kan. Nah, tidak seperti itu ya. Dan juga Islam itu juga melayani keluarga, ya, tanggung jawab sosial dari individu ya. Seperti itu ya. Nah, terus juga mengenai masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adanya perbedaan perlakuan antara pemeluk Islam pada masa awal dengan masa yang akhir. Ya, jadi ada perbedaan itu ketika fastabiqul khairat, itu ketika ada orang yang lebih dahulu menyambut kebaikan gitu ya. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melakukan perbedaan perlakuan ya. Bagi orang yang pertama kali masuk Islam itu diistimewakan ya. Nah, lalu setiap orang membayar menurut kemampuannya ya. Ketika memang dia tidak mampu, maka mereka tidak memberikan, misalnya mungkin sekarang apa ya, pajak kali ya. Dan juga setiap orang dibayar menurut kebutuhannya ya. Nah, ini ada beberapa departemen yang terbentuk di masa Umar radhiyallahu anhu ya. Ada departemen pelayanan militer, kehakiman, pendidikan, jaminan sosial. Nah, di zaman Umar bin Khattab ini bayi yang baru lahir itu dapat jaminan atau dapat bantuan ya. Nah, makanya Islam itu cepat sekali berkembang ya. Karena anak yang baru lahir itu dapat bantuan. Next. Nah, ini beberapa ciri-ciri kebijaksanaan Umar dalam buku ini ya, yaitu adanya jaminan sosial bagi seluruh warga atau masyarakat, ada bantuan untuk musafir ya, orang yang dalam perjalanan itu dikasih bantuan ya. Lalu pembayaran untuk bayi yang baru dilahirkan ya, bayi baru lahir langsung ada jaminannya. Lalu ada biaya untuk yatim piatu. Next. Nah, pada bidang ekonomi ya, itu dalam buku ini ada mengenai keadaan bidang ekonomi, mengenai sedekah ya. Lalu di bagian 2-nya itu mengenai aturan hukum, di buku 3-nya dan 4 itu tentang zakat ya. Terus juga mengatur mengenai masalah konsumsi, yaitu mengatur mengenai kualitas dan kemurnian makanan itu halal dan haram, dan juga thayyiban ya. Nah, dan buku ini juga menceritakan bahwa dalam konsumsi suatu barang itu harus barang yang memiliki kualitas yang baik dan juga memiliki kemurnian kehalalan yang baik. Dan juga tidak boleh berlebih-lebihan ya, tidak boleh berlebih-lebihan, dan juga tidak boleh terlalu berkurang sehingga adanya jalan tengah yang terbaik. Dan juga tidak boleh adanya pemborosan harta ya, membuang-buang harta atau ya melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya idol apa ya, idol aset gitu ya. Itu ada kisahnya ketika di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat namanya Bilal bin Hajjaj ya. Nah, jadi bukan Bilal bin Rabah ya, bukan ya. Jadi Bilal bin Haraj ya, Bilal bin Haraj masalah. Bilal bin Haraj ini pernah dikasih sebidang tanah oleh Rasulullah ya. Dan di zaman Abu Bakar, tanah ini diambil oleh Umar bin Khattab dan ditarik kembali ke negara ya. Nah, kenapa Umar bin Khattab bisa memiliki kekuasaan seperti itu? Karena di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah qadhinya ya. Qadhi itu di atasnya khalifah ya. Nah, jadi khalifah itu bukan yang tertinggi, itu qadhi ya, ada qadhi itu hakim. Nah, sehingga Umar bin Khattab itu memiliki kekuasaan ya, untuk menarik kembali harta atau tanah yang diberikan Rasulullah kepada Bilal bin Haraj itu ya, ditarik kembali dan dikembalikan ke Baitul Mal. Sampai-sampai Bilal bin Haraj ini protes gitu kan, ini pemberian Nabi loh. Nah, akhirnya Umar itu menjelaskan, Rasulullah ngasih kamu tanah itu ada tujuan, bukan cuma kasih gitu aja. Tujuannya itu agar dimanfaatkan. Kenapa? Ketika dimanfaatkan, tanah itu kan menghasilkan zakat. Nah, sedangkan kamu menyia-nyiakan tanah itu sehingga tujuannya itu tidak terwujud. Nah, karena tujuan itu tidak terwujud, maka hukumnya batal. Kalau bahasa hukumnya apa ya? Hukum batal karena tidak sampai mencapai tujuan. Ya. Nah, jadi bisa membatalkan hukum ya karena tujuannya tidak tercapai. Memang ketika saat itu ya, orang kalau mau jadi kaya atau miskin itu pilihan. Kalau mau jadi kaya, silakan, Anda harus produktif. Negara siap support, kasih tanah nih, kelola, gitu kan. Tapi ingat zakat, gitu kan. Kalau mau malas-malasan nanti tarik lagi nih tanahnya. Makanya di zaman Islam itu ya, yang namanya tanah itu tidak boleh dimiliki secara individu, tapi milik negara. Karena itu adalah aset yang bisa memberikan sumbangsi kontribusi secara langsung kepada negara ya.
adanya makanan yang dilarang ya, karena memang membahayakan tubuh dan juga jiwa manusia ya. Lalu karakteristik konsumsi ya, itu tidak boleh berlebih-lebihan ya. Dalam ekonomi yang konvensional sekarang itu sebenarnya ada namanya hukum Gosen ya, yaitu hukum yang menyatakan bahwa ketika kita berlebihan tingkat kepuasannya akan turun kan. Lalu adanya standar kehidupan ya. Nah, next dong. Lalu produksi ya, bentukan produksi. Kalau dalam buku sekarang itu dia sudah membahas mengenai maqasid syariah dan berproduksi ya. Tapi dalam buku ini dia belum tapi bahasanya mengacu ke situ ya, mengenai maqasid syariah ya, yaitu tujuan-tujuan syariat ya. Oh ya, mohon maaf, ada yang mau bertanya lagi? Boleh silakan. Ini kan lebih kayak pembahasan ekonomi Islam ya, jatuhnya Iya. kayak ke arah perdagangan. Iya. Nah, dalam kasus sekarang, bagaimana cara awal untuk mengimplementasikan sistematis ekonomi Islam? Sedangkan aja misalkan gini, contohnya ada ya di perbankan, dia bilangnya dia perbankan Islam, menganut mudharabah, wadidah dan segala macam. Tapi pada pengimplementasiannya, dia sistemnya hampir sama dengan bunga. Hanya saja beda bahasa. Kalau misalkan di bank itu bilangnya bunga, dia bilangnya nominasi. Itu kan contoh sederhananya ya Pak. Nah, kan saya lihat di sini tadi di zamannya Islam itu hampir susah untuk kita nyamperin zakat tuh kayaknya nggak ada yang mau menerima karena saking sejahteranya. Sedangkan sekarang kasus-kasus yang kayak kemiskinan segala macam banyak. Itu yang tadi yang di awal saya tadi kan gimana nih cara awal kita bisa mengimplementasikan kembali atau menghidupkan kembali perekonomian Islam sehingga kesejahteraan itu bisa merata. Iya. Ada lagi? Udah. Oke. Terima kasih Ibu Harisna Afifah ya, atas pertanyaannya. Jadi memang hal yang pertama kali ditanamkan itu memang pembinaan karakter, pembinaan mental ya. Ya mohon maaf ya, mungkin kalau sekarang ya ada orang kaya tapi bermental miskin gitu kan. Ketika pembagian zakat mereka pun ikut antri ya. Nah ini yang berbahaya ya kan. Nah pertama ya sebagaimana sabda Rasulullah ya, bahwa nanti umatku ini akan terkena penyakit wahan. Para sahabat tanya, penyakit wahan itu apa? Cinta dunia dan takut mati. Mereka akan seperti buih di lautan ya. Buih itu nggak bisa ikut-ikut aja gitu. Namanya buih itu nggak bisa menjadi arus utama, nggak bisa ya. Nah mungkin itu bukan salah satu qadarullah ya, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ya, kondisi umat ini ya. Tapi yang pertama kali itu adalah bagaimana pembinaan mental dan karakter ya, sehingga mental itu mental baja. Nah pada yang kemarin itu kan Pak Heksa ya, Pak Kabus kan juga ada sedikit bahas tentang strawberry generation gitu kan. Nah mungkin ya seperti itu ya, kelihatannya cakep, bagus gitu kan, tapi rapuh ya. Nah jadi ya itulah ya, yang ditanamkan oleh Rasulullah pada para sahabat itu adalah yang pertama ya, itu visi misinya ya. Apa sih tujuannya ya, bahkan kalau kita pernah lihat ya, atau kita pernah baca ya, kalau lihat tuh kayak 1400 tahun yang lalu kita 1400 tahun yang lalu ya, wasiat Rasulullah ketika ingin mendidik seorang anak ya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, adalah yang ditanamkan itu bukan seperti kita zaman sekarang. Nah sekolah ya biar jadi dokter, salah sih enggak ya. Nah sekolah ya biar jadi orang kaya gitu kan, misalnya gitu kan. Nah sekolah ya biar apa gitu, misalnya dunia semua kan. Tapi Rasulullah ketika mewasiatkan seorang anak ketika pertama kali mau belajar adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu kan. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apabila seluruh makhluk ini di muka bumi ini ingin mencelakakan kamu, tapi Allah belum berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kamu. Dan apabila seluruh makhluk di muka bumi ini ingin memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan kebaikan kepadamu. Itulah pertama kali yang ditanamkan Rasulullah kepada seorang anak yang ingin belajar. Ya. Nah, jadi bukan untuk cari kerja. Ya. Kalau Allah itu berkehendak, ya,
ya insya Allah gampang lah gitu. Jadi seperti itu. Bahkan dulu salah seorang guru saya ya pernah juga tuh mengisi di kelasnya Ridho tuh ya. Jadi beliau pernah bilang gini, sebenarnya kita Pak Ali Sakti Pak, dia tuh apa namanya? Pak Ali Sakti. Pak Ali Sakti itu bukan Pak Sakti ya. Pak Ali Sakti itu jadi dia salah seorang peneliti senior di Bank Indonesia ya. Pernah beliau itu mengisi di kelasnya Ridho gitu ya. Jadi beliau menanamkan gini, kalian itu kuliah buat apa sih gitu? Kalian itu kuliah buat apa sih? Gitu kan? Buat cari kerja. Ya. Oke, setelah kerja ngapain? Nikah. Oke, setelah nikah ngapain? Punya anak. Oke, punya anak mau ngapain? Nyekolahin anak lagi. Oke, setelah anak lagi ngapain? Kan? Terus habis itu ngapain? Meninggal kan? Ya. Lalu meninggal kan? Terus udah seperti itu aja. Mohon maaf ya. Dia bilang gini, kalau seperti itu bedanya apa kalian dengan orang kafir? Bedanya itu di mana? Nah, yang menjadi tujuan kalian kuliah pertama, ketika kalian nanti di alam kubur, bagaimana kalian di di Siratul Mustaqim, bagaimana nanti. Jadi tujuan kalian kuliah itu adalah untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rubah mindset. Ketika tujuan kita kuliah itu untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala nanti di surga, itu semuanya lewat. Cari kerja gampang, gampang lah. Ya, sebagaimana literasi awal dulu, ya kan uang 8 miliar nggak ada lainnya. Ya. Tapi kalau kita itu otaknya duit, ya ini duit. Ya ini seperti itu ya. Iya, betul. Oke, ya bukan berarti nggak butuh duit juga, bukan. Maksudnya itu orang mempermudah, ya. Allah akan mempermudah. Nah tadi ya ini kemana-mana ya, sampai-sampai mungkin ya mohon maaf mungkin ada beberapa bank syariah yang tidak syariah itu semua karena balik lagi ya mungkin ya visinya mungkin masih terlalu materialis ya. Tapi kalau dibilang salah ya salah, tapi bukan berarti ya udah bank konvensional aja dah. Nah itu sama aja lebih parah ya. Sama aja kita tuh milih antara kepiting sama daging babi. Terus karena kepiting itu subhat, itulah yang haram aja lah, babi aja. Nah itu malah lebih parah ya. Jadi seperti itu. Oke, sayangnya jam berapa? Oh baru jam 11. Oke, next Bu. Oke, ada pentingnya tenaga kerja, ini mengenai tenaga kerja ya. Oke, next aja dong, kayaknya ini sih mengenai teori tenaga kerja. Oh ya, ada yang mau tanya lagi, mohon maaf. Nah, ini mengenai modal ya, pengertian modal ya. Bagaimana modal itu dikumpulkan ya. Lalu bagaimana pertumbuhan pendapatan atau wajib yaitu membayar zakat dan larangan riba, dan dalam mengumpulkan modal tidak boleh menggunakan riba ya. Lalu aturan sunnah itu memanfaatkan anak yatim, menginvestasikan kembali uang dana, meninggalkan pewaris kaya, menghindari pemborosan ya. Larangan penimbunan harta, jaminan perdamaian dan keamanan, hubungan tenaga kerja dan pemodal ya. Oke. Lalu organisasi ya, bukunya juga membahas pentingnya organisasi karena manusia ini adalah makhluk sosial, ya, makhluk yang selalu bersama-sama sehingga membutuhkan suatu wadah organisasi untuk bersama-sama, ya. Dan juga adanya kontrak-kontrak bisnis yang dilakukan dalam suatu organisasi, ya. Lalu bentuk-bentuk organisasi bisnis, ya. Nih, next. Nah juga mengenai pertukaran harta, ya. Pentingnya pertukaran harta. Jadi harta itu tidak boleh mengendap pada satu tempat ya, dia harus terus mengalir. Itu istilah itu harta itu seperti darah. Jadi kalau darah itu berhenti ya bisa menimbulkan penyakit ya, tapi kalau darah itu mengalir ya air begitu ya, air di saluran gitu kan. Kalau dia mengalir dia akan sehat, tapi begitu dia mandek ya dia akan menimbulkan penyakit ya. Lalu metode-metode pertukaran harta yang apa istilahnya itu diperbolehkan ya, yang diperbolehkan dan juga diharamkan ya. Next. Nah ini distribusi kekayaan ya, bagaimana mendistribusikan kekayaan dalam Islam ya, karena memang dalam Islam itu mengatur ya, mengatur. Jadi Islam itu dia lebih integrated ya, lebih apa menyeluruh dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional ya. Jadi contohnya gini, kalau dalam ilmu ekonomi konvensional mungkin kita pernah ingat ya mengenai permasalahan ekonomi.
permasalahan ekonomi itu kan akibat dari keinginan yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber faktor produksi yang terbatas sehingga muncullah pilihan gitu kan, ekonomi konvensional ya. Nah contohnya misalnya gini, kita punya uang 10.000, ada di rumah mau berangkat kerja ya. Dari uang 10.000 ini kita dikasih pilihan nih, Gojek, ojol, Grab, atau naik angkot, atau mau naik ini taksi yang Mercedes-Benz kan? Tapi kan uangnya 10.000 kan akhirnya kita memilih apa? Ya mungkin yang pas ya angkot kali ya, angkot deh gitu kan, uang 10.000 gitu kan. Nah itu dalam ilmu ekonomi konvensional ya, jadi melihat pada individunya. Tapi kalau dalam ekonomi Islam itu integrated, misalkan nih, mungkin secara individu kita cuma punya uang 10.000 gitu ya. Tapi ternyata ada teman kita yang punya Mercedes-Benz ngajakin berangkat bareng gitu kan. Bareng yuk gitu kan. Kebetulan nih baru beli mobil kemarin Mercy. Ayo, walaupun kita cuma punya uang 10.000 tapi bisa naik Mercy gitu ya. Nah, itulah ekonomi Islam. Jadi bagaimana mendistribusikan kekayaan itu secara baik dan benar ya. Oke. Next. Nah, ini mengenai sewa tanah ya. Bagaimana ketentuan sewa tanah sama masa Nabi SAW ya. Tanah itu diberikan ya oleh Rasulullah kepada para sahabat untuk dikelola ya, lalu saling berbagi hasil ya. Lalu juga pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu ya. Kenapa masa Abu Bakar di sini tidak ada? Karena pada masa Abu Bakar itu satu sisi singkat ya, hanya 2 tahun. Ya, kepemimpinan Abu Bakar hanya 2 tahun, dan juga pada masa itu adalah masa-masa penguatan kembali ya sendi-sendi Islam, ya, terutama adanya golongan yang ingin menolak pembayaran zakat ya. Sehingga mengenai peraturan-peraturan itu memang di masa Umar bin Khattab itu lebih banyak. Lalu di masa Ali radhiyallahu anhu ya, lalu di masa Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, ini adalah keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini juga Islam sangat berkembang ya. Nah, lalu bagaimana prinsip-prinsip sewa tanah? Oke, next. Mengenai upah ya, yaitu pemberian dari si dibilang majikan ya terhadap buruh atau antara bos dan karyawan atau antara lembaga dengan yang dipekerjakan ya. Lalu pentingnya upah ya. Nah, upah ini sebenarnya dia sama saja seperti menyewakan tenaga gitu ya. Nah, lalu cara menentukan upah ya. Nah, itu dalam bunga. Lalu next bunga dan riba ya. Bunga dan riba. Nah, bunga itu 11.15. Ayo kita lagi. Berapa lagi? Oke. Tadi sedikit mengenai bunga ya. Bunga itu adalah ada yang bilang bunga itu singkatan. Bertambahnya uang neraka ganjaran Anda. Atau riba ya. Riba itu ada yang bilang riba itu adalah rayuan iblis berujung azab. Tapi bukan di situ ya. Bunga itu adalah bahasa itu interest. Nah, sedangkan kalau riba itu bahasa Inggris itu usury ya. Nah, dalam bahasa Arabnya riba itu adalah pertambahan ya. Jadi adanya pertambahan kata Imam Ar-Razi ya mengatakan bahwa adanya pertambahan manfaat tanpa adanya nilai kembali yang seimbang gitu ya. Nilai kembali yang seimbang. Nah, sehingga bunga ini dia menjadi suatu hal yang dilarang karena adanya kezaliman di situ. Dan ada macam-macam bunga atau riba ya. Nah, lalu ini institusi bunga tidak akan menguntungkan dan bahkan merugikan. Yaitu sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa orang yang makan riba itu orang-orang yang makan riba itu tidak akan bisa berdiri melainkan berdirinya seperti orang yang kesurupan lantaran penyakit jiwa ya. Nah, artinya kalau secara ekonomi ya, negara yang mempraktekkan riba itu tidak akan pernah stabil negaranya ya. Nah, bahasanya seperti itu ya. Lalu riba tidak akan menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan sedekahlah yang akan menambah harta manusia. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 29.
Lalu masyarakat takut tanpa bunga, ya. Kalau ada beberapa argumen terhadap suku bunga yang positif dan mengenai suku bunga yang nol. Ya, mungkin itu sedikit sharingnya. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan ya karena keterbatasan saya ya dalam ilmu ya. Mungkin ini sharing aja ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang memiliki pengetahuan yang lebih ya. Boleh kita sharing. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin sharing, boleh silakan. Pak dosen, mungkin Pak Dikora. Dari saya Pak, saya cuma ini aja mereview penampilan Bapak. Enggak, itu aja Pak. Gimana Pak penampilannya Pak? Sudah mantap ya Pak? Oke, Mas. Ya, baik teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan pada hari ini dengan tema Muhammad sebagai seorang pedagang telah selesai kita laksanakan. Ada sedikit tambahan yang ingin moderator sampaikan, di mana dalam sebuah riwayat disebutkan 10 pintu rezeki itu 9 diantaranya dari usaha. Nah, bayangkan dari 10, 9-nya dari usaha gitu. Sementara yang satunya itu jalur yang seperti kayak kita bekerja ini. Nah, jadi mungkin dari teman-teman sekalian, bila ada yang punya modal tapi bingung nih mau usaha apa, ya sudah, amannya franchise gitu. Nah, kalau dia yang modalnya terbatas tapi keinginan untuk usahanya ada, tapi bingung nih mau usaha apa, nah jadi reseller gitu. Jadi tinggal teman-teman aja memilih gimana. Nah, sayang kan kalau misalnya 9 ini gak dimanfaatin gitu, sementara kita cuma 1 gitu kan. Jadi kalau bisa, yuk mari sama-sama kita buka usaha gitu. Oke, alhamdulillah kegiatan pada hari ini untuk bedah buku telah usai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri ada nilai positif yang bisa kita contoh, kita tiru dan kita terapkan. Baik, untuk agenda minggu berikutnya nanti bisa dari Pak. Ya, untuk agenda minggu depan nanti yang akan menjadi pemateri adalah Bapak Dwi Kora. Mungkin nanti Bapak bisa cari-cari inspirasi dulu nih Pak. Udah. Oh, udah ada mungkin ya.